Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 2 Februari 2025 pukul 6 dan 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 11.00 WIB. Ibadah remaja taruna dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 dan akan dilaksanakan lebih awal dari biasanya, yaitu jam 07.00 WIB. Persiapan pengajar remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 20.00 WIB. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Ibadah Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Olahraga Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Jematan dan pameran Alkitab TB2 dari Lembaga Alkitab Indonesia akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 09.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 Februari sampai 8 Februari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 2 Februari 2025 pukul 6 dan 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 11.00 WIB. Ibadah remaja taruna dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 dan akan dilaksanakan lebih awal dari biasanya, yaitu jam 07.00 WIB. Persiapan pengajar remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 20.00 WIB. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Ibadah Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Olahraga Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Februari 2025 pukul 19.00 WIB.
Jematan dan pameran Alkitab TB2 dari Lembaga Alkitab Indonesia akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 09.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 Februari sampai 8 Februari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 2 Februari 2025 pukul 6 dan 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Teteleta, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 11.00 WIB. Ibadah remaja taruna dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 dan akan dilaksanakan lebih awal dari biasanya, yaitu jam 07.00 WIB. Persiapan pengajar remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 20.00 WIB. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Ibadah Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Olahraga Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Jematan dan pameran Alkitab TB2 dari Lembaga Alkitab Indonesia akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 09.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 Februari sampai 8 Februari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 2 Februari 2025 pukul 6 dan 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Teteleta, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 11.00 WIB. Ibadah remaja taruna dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 dan akan dilaksanakan lebih awal dari biasanya, yaitu jam 07.00 WIB. Persiapan pengajar remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 20.00 WIB.
Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Februari. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat GKO Depok 1 mengucapkan selamat datang di dalam ibadah kita bersama di pagi hari ini, Minggu tanggal 2 Februari 2025, dengan tema kuasa perkataan. Bapak Ibu yang kekasih, teduhkanlah hati, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat bersaat teduh. Untuk menyambut firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini dengan sama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nas pembimbing, saudara-saudara jemaat,
Mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam kitab Yeremia 1 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam pertama Yohanes 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik.
Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat sesuai janji-Mu. Amin. bisa berdiri, mari berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara jemaat, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap kita yang datang kepada Allah, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25, demikian berita anugerah dari Tuhan. Akulah dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali.
Bapak Ibu Jemaat, dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 sebagai berikut. Namun kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita dan terhadap Yesus Kristus, disalibkan, mati, turun ke dalam padanya, pada hari ketiga, bangkit pula dari naik ke surga, duduk sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dan menghadap kuasa untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Kudus, gereja kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 374 bait 1 dan 2. Yang paling tak mungkin dimulai.
kasih, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar dapat mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari saya persilakan yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita akan baca secara bergantian atau berbalasan. Saya bacakan ayat genap dan jemaat Tuhan membacakan ayat ganjil. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Di bawah judul perikop Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku masih muda. Tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengelurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalammu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Luar biasa. Ada yang bilang alhamdulillah kah? Sehat jasmani rohani? Amin ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita renungkan firman Tuhan dengan tema kuasa perkataan. Pernah dengar peribahasa mulutmu harimaumu? Pernah ya? Tahu artinya ya? Tahu? Harimau itu kan binatang buas ya, binatang paling berbahaya. Artinya mau dibilang begini, mulut kita juga kalau tidak dikendalikan, kalau tidak dijinakkan, dijaga dengan baik, itu bisa membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau bicara mulut berarti perkataan yang keluar. Itu bisa berbahaya bagi kita dan juga bagi orang lain. Saya kasih contoh sederhana. Kalau kita lihat di medsos gitu ya, ada beberapa kali peristiwa orang-orang yang termakan ucapannya sendiri. Yang kalau lagi tidak terganggu oleh apapun gitu ya, dia merasa bebas untuk ngucapin sesuatu yang meruntuhkan hidup orang lain. Sesuatu tentang orang lain yang buruk ya, dan itu bebas diucapkan. Tapi pada akhirnya harus berurusan dengan hukum. Karena sekarang kan sudah ada hukum ya. Pencemaran nama baik lah apa itu gitu ya. Dan sekarang itu salah ngomong pasti kena. Dan biasanya kalau kita lihat ujung-ujungnya bikin video baru. Video baru itu minta maaf dengan menandatangani surat pernyataan di atas meterai 1000. Begitu ya. Kadang-kadang kan suka seperti itu. Artinya orang yang termakan perkataannya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak bisa menghalangi orang berbicara apapun, karena yang namanya hak orang untuk bicara.
Tapi hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita semua bahwa mengeluarkan sesuatu dari mulut yang diciptakan Tuhan ini penting untuk kita perhatikan dengan baik. Karena mulutmu harimaumu. Kalau apa yang kita ucapkan membangun puji Tuhan, membangun hidup orang lain dan juga membangun kehidupan kita. Tapi kalau apa yang kita ucapkan sesuatu yang sia-sia dan itu meruntuhkan hidup orang lain, maka dengan demikian hidup kita juga akan runtuh. Maka mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan kepada kita tentang bagaimana menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita baca Amsal 16 ayat 24. Ini satu ayat yang menggambarkan kepada kita bagaimana harus menjaga perkataan. Amsal 16 ayat yang ke-24. Saya baca untuk kita Amsal 16 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan menyehatkan bagi tulang-tulang. Jadi yang manis bagi hati, menyehatkan bagi tulang itu perkataan yang menyenangkan. Berarti kalau kita bikin kalimat negatifnya, perkataan yang tidak menyenangkan itu pahit bagi hati dan itu mengkroposkan tulang, kira-kira gitu. Ya, itu enggak enak. Itu firman Tuhan katakan demikian. Satu lagi, Amsal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Ayat ini mau bilang begini. Kita akan selalu menerima konsekuensi dari semua yang kita ucapkan. Baik atau buruk kita terima konsekuensinya. Ya, karena siapa yang menggunakan hidup dan mati kita dikuasai lidah, siapa menggunakannya akan memakan buahnya. Kita lihat perjanjian baru satu lagi. Efesus 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Saya baca untuk kita firman Tuhan berkata demikian. Efesus 4 ayat 29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah atau kasih karunia. Kalau dalam terjemahan baru edisi kedua dikatakan anugerah. Jadi ayat ini Paulus ingatkan jemaat Efesus, hati-hati dalam berbicara. Selalu ada tujuan dari setiap perkataan yang kita keluarkan. Dan yang Paulus ajarkan kepada jemaat Efesus, kalau ngomong usahakan supaya yang keluar adalah hal yang baik. Supaya orang beroleh kasih karunia atau anugerah. Amin. Sampai di sini, mari kita evaluasi dulu. Kira-kira perkataan yang Bapak Ibu ucapkan selama hidup ini membangun atau meruntuhkan? Manis atau pahit? Coba yang hadir suami istri tanya ke suaminya. Kira-kira perkataan saya manis atau pahit? Jangan lihat dengan muka serem gitulah. Gitu ya. Atau sebaliknya tanya, kira-kira kata-kata saya ini sarang madu atau sarang apa nih? Sarang semut. Gitu ya. Berbuah manis atau berbuah pahit? Masing-masing punya jawaban ya. Saya kira wajah-wajah yang ditanya itu wajahnya menggambarkan jawaban sesungguhnya. Gitu ya. Pahit apa manis? Kelihatan dari sini loh. Gitu ya. Kira-kira manis apa pahit Bapak Ibu? Pahit. Oh haleluya. Membangun apa meruntuhkan? Meruntuhkan. Membangun. Puji Tuhan. Ya, jadi jemaat GKO Jemaat Depok 1 perkataannya semanis madu dan perkataannya membangun bukan meruntuhkan. Amin, cuma satu orang kayaknya. Amin ya. Amin. Sekarang saya tanya. Kalau membangun dan manis, masih ada gosip di antara kita? Masih. Kencang lagi ya.
Masih suka bicarakan keburukan orang lain? Termasuk sesama gereja, anggota gereja. Masih. Lah katanya tadi membangun, bersarang madu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, karena gereja tidak terbebaskan dari yang namanya perkataan-perkataan meruntuhkan. Sederhana aja lah. Jarang-jarang kita lihat orang datang gereja, begitu datang kita bilang, tumben. Ada gitu kan? Di sini nggak ada lah. Ya, tumben. Mimpi apa semalam? Itu meruntuhkan. Orang akan lihat, ya udahlah kalau gitu nggak usah. Nggak enak dengarnya. Atau begitu kita datang dengar, kalau datang, udah dengar belum? Tapi nggak pernah datang ke Bu Pendeta, Bu Pendeta sudah dengar apa belum? Nggak ada. Ada cuman mungkin ya yang memang untuk membangun kayaknya. Supaya ada persoalan begitu, oke selesai. Tapi biasanya semakin digosok semakin, oke baiklah. Semakin digosok semakin sip. Nah saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ini bicara kuasa perkataan. Kalau ada orang datang ke kita, lalu bicarakan sesuatu yang gak ada hubungannya dengan kita, dan itu hanya bicarakan hal yang buruk tentang orang lain, segera lari dari orang yang model begitu. Kenapa? Perkataannya bisa meruntuhkan hidup kita. Kenapa? Cara berpikir kita akan bermasalah. Saya kasih contoh sederhana, saya kasih contoh saya aja. Saya masalah dengan suami saya misalnya, saya cerita ke anak saya, ini nggak ada ya, saya nggak pernah bikin gitu ya. Contoh saja. Itu ada 2 orang di belakang nanti tanya. Saya masalah sama Pak Regi, saya cerita sama Rensia, curcol gitu ya. Akhirnya yang terjadi, Rensia jadi masalah sama bapaknya. Kan itu yang sering kali terjadi. Betul Bapak Ibu ya? Ibu A dan Ibu B bermasalah. B cerita ke C, A dan C jadinya bermasalah. Semua karena perkataan. Makanya Bapak Ibu Saudara, cepat-cepat menghindar. Dan tidak ada yang bilang bahwa, kan saya cuma cerita aja pada prinsipnya hati saya baik. Coba buka Matius 12 ayat 34b sampai 35. Matius 2, hari ini buka-buka ayat aja ya. Ya namanya kan perkataan kan, jadi kita isi telinga dengan firman Tuhan. Matius 12 ayat 34 bagian akhir sampai dengan ayat 35. Saya baca untuk kita, firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang diucapkan mulut keluar dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Berarti semua ada di hati. Hati bisa simpan sesuatu karena ada telinga yang mendengar. Jadi kalau yang kita dengar firman Tuhan, yang tersimpan adalah firman Tuhan, yang keluar pun adalah firman Tuhan. Makanya perkataan kita akan membangun, bukan meruntuhkan. Perhatikan bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak kita melihat apa yang dialami Yeremia dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada dia. Sehingga Yeremia kalau kita baca, GBA kelompok 1 lagi baca Yeremia, saya ketinggalan 30 pasal. Nggak usah lihat saya kayak gitu Bapak Ibu, nanti saya kejar. Enggak 30 pasal, ada sekitar 13 pasal. Saya ketinggalan. Tapi Yeremia itu melukiskan tentang kisah hidup Yeremia, nabi yang dipakai Tuhan luar biasa memperkatakan firman Tuhan. Dia ditentang atau di apapun, dia tetap perkatakan itu. Dia dibuang ke dalam sumur yang berlumpur, dia tetap perkatakan firman itu. Makanya mari kita lihat kenapa ada orang seperti Yeremia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Bapak Ibu perhatikan, Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi umat pilihan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan begini, dalam ayat 4 tadi ya. Saya baca ayat 4 dibilang, ayat 5 maaf. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat ini menggambarkan bahwa Yeremia itu ditetapkan oleh Tuhan sejak dari kandungan
Untuk apa? Perkatakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Jadi dia ditetapkan, dikenal, dikuduskan, ditetapkan oleh Tuhan untuk sampaikan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengingatkan kita, Bapak Ibu dikenal oleh Tuhan. Amin. Tadi saya di Remtar Remaja Taruna ibadah, saya bawa firman dan tentang bagaimana kita menerima keunikan kita sebagai manusia. Saya katakan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lahir kebetulan tanpa rencana Tuhan. Itu tidak ada. Semua kita dibentuk, bahkan Mazmur bilang kita ditenun oleh Tuhan di dalam rahim ibu kita. Jadi gak ada orang yang lahir sia-sia. Gak ada orang yang lahir tanpa tujuan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan ciptakan, Tuhan hadirkan di dunia ini, ada tujuan mulia yang Tuhan mau kita kerjakan. Persoalannya kita ketemu atau tidak, itu masalahnya. Kita sampai gak dengan tujuan Tuhan atas hidup kita? Itu tergantung sebagaimana kita bergaul akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Tapi semua orang diciptakan Tuhan dengan tujuan mulia. Gak ada yang sia-sia. Bapak Ibu kenal Nick Vujicic. Saya pernah bawa tokoh ini ya, cerita tentang tokoh ini. Nick Vujicic itu seorang motivator Kristen yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia dilahirkan tanpa kaki dan tangan. Bapak Ibu lengkap ya? Ya kan? Tanpa kaki dan tangan. Kalau lihat anak ini waktu lahir, ibunya sendiri tidak mau gendong. Saking melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa gitu ya. Takut. Kalau manusia melihat ini dengan mata jasmani, orang akan bilang, yang kayak begini masa depannya gimana ya? Betul Bapak Ibu ya? Gak punya tangan, gak punya kaki. Kira-kira nanti dia bagaimana? Tapi kembali pada prinsip firman Tuhan, gak ada orang dilahirkan tanpa tujuan. Nick Vujicic dilahirkan oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. 17 tahun usianya, dia menjadi motivator yang menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, komunitas. Bahkan kita kenal sampai hari ini. Dia menjadi motivator yang luar biasa. Dan dasarnya adalah firman Tuhan. Di situ kita lihat Bapak Ibu Saudara, gak ada orang yang dilahirkan sia-sia. Tuhan kenal kita. Dia tenun kita dalam rahim ibu kita. Dan kita hadir untuk satu tujuan yang mulia. Oleh karena itu, kalau ada orang hidup dan merasa bahwa dia tidak berharga, kembalilah pada firman Tuhan. Kalau merasa bahwa saya merasa kayak hidup saya itu ditolak, kayak saya nggak berguna, kemungkinan bukan itu. Dia nggak ngerti aja apa tujuan Tuhan atas hidupnya. Kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, kita pasti ketemu. Amin ya. Emang Bapak Ibu udah tahu tujuan Tuhan atas hidup kita masing-masing? Saya tanya karunia dari 2 tahun lalu aja belum dapat gitu ya. Apa karunia rohani yang kita punya? Nah itu Bu Pendeta, saking banyaknya saya lupa definisikan gitu ya. Kita harus temukan itu. Tuhan taruh saya di dunia ini untuk apa? Oleh karena itu kita tidak sia-siakan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan panggil Yeremia, lihat respon Yeremia. Dia bilang apa? Dalam ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku masih muda. Kira-kira saya baca di satu buku tafsiran, Yeremia itu saat itu berusia kurang lebih 20-an tahun. 20 tahun. Ada yang 20 tahun di sini, tolong angkat tangan supaya bisa lihat ciri-cirinya kayak begitulah. Tolong yang depan gak usah angkat tangan ya, karena kita udah tahu usianya. 20 tahun ada di sini nggak ada? Kalian anak keteksasi umur berapa? Oh 18 ya. Ya kira-kira kayak mereka lah, sedikit beda-beda tipis lah. 11-12. Tuhan panggil Yeremia di usia seperti itu. Lalu dia bilang gini, Tuhan Allah, saya nggak pandai bicara, saya masih muda. Kira-kira menurut Bapak Ibu alasan Yeremia masuk akal? Masuk akal? Kenapa? Karena manusia punya cara berpikir begini. Kalau masih muda, bisa apa? Itu kan budaya yang membentuk itu ya. Ini anak masih muda, bisa apa dia?
belum banyak punya pengalaman, belum banyak makan pantainya darah tinggi terus. Belum banyak makan asam garam gitu ya. Bukankah itu bahasa perkataan-perkataan dalam budaya yang membentuk cara berpikir kita? Dan itu sudah ada di zaman dulu. Kenapa Yeremia bisa bilang, Tuhan jangan saya tidak pintar bicara, saya masih muda. Karena zaman itu sudah ada pemahaman bahwa orang lebih menghormati hikmat orang tua daripada anak muda. Sehingga Yeremia merasa bahwa dia gak punya kualifikasi untuk memimpin bangsa ini. Dia gak punya modal untuk memperkatakan firman Tuhan. Orang lihat mukanya aja orang udah bilang, anak kecil tahu apa. Saya pernah alami itu Bapak Ibu. Saya jadi pendeta usia 25 tahun. Ada yang 25 di sini? Berarti di sini semua tua-tua ya. Tadi tidak ada yang angkat tangan. Ya, 25 tahun dan saya harus jadi gembala salah satu gereja. Dan itu berasa banget, sangat terasa. Begitu saya bilang, kalau bisa kita lakukan, ya udah Pak Pendeta jangan. Udah Bu, kita nggak biasa seperti itu. Ibu ikut aja. Saya bilang, ini saya jadi gembala tuh apa ini? Ya. Saya bilang, ada yang tidak beres di area ini, coba kita selidiki. Ibu ini aja, ikut aja. Jangan terlalu, ibu belum terlalu banyak pengalaman untuk area ini. Oh berarti kita jadi pendeta kalau tua-tua saja. Kalau muda-muda jangan, karena nggak bakalan didengar. Tapi Tuhan berkati dengan cara Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, budaya itu mempengaruhi Yeremia sehingga dia merasa bahwa dia tidak dia tidak layak, dia tidak punya kualifikasi apapun untuk dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Maka lihat apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Tuhan bilang begini, jangan katakan, ayat berapa tadi itu? Ayat yang ke-7. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadanya, jangan katakan, aku masih muda. Tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Kuasa perkataan itu Tuhan gak taruh di mulut orang dengan usia tertentu. Artinya ayat ini mau bilang begini, mau kita, kalau Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya, usia bukan ukuran. Amin. Tuhan mau pakai siapa saja untuk memperkatakan kuasa firman-Nya, untuk mengubah kehidupan seseorang. Tuhan gak pakai lihat usia. Tuhan bisa pakai anak kecil untuk menegur kita. Saya mau tanya Bapak Ibu pernah ditegur anaknya enggak? Pernah ya? Waktu anaknya masih kecil. Terus ditegur, Pak, jangan merokok nanti sakit. Kira-kira respon bapak-bapak apa? Bapak-bapak bilang apa waktu anaknya tegur? Bilang apa? Diam. Anak kecil urus-urus masalah orang tua. Sana bermain, main sana. Jangan ganggu orang tua. Mama papanya berantem. Pernah berantem? Pernah lah. Terus anaknya bilang gini, Papa mama jangan berantem, nanti Tuhan Yesus marah. Diam, sana, jauh, main. Selalu kan rata-rata respon kita kayak begitu ya. Oh di sini enggak ya? Oh mari anakku ya, mari. Kau telah memperkatakan firman Tuhan bagi mama dan papa. Itu yang ada kita marah. Sana main, jauh. Bapak Ibu tahu, ini kuasa perkataan. Begitu kita bilang, sana, masih kecil. Jangan ikut campur urusan orang tua. Padahal yang dia perkatakan adalah firman Tuhan. Tahu nggak? Apa yang masuk dalam pikiran anak itu adalah, kalau urusan orang tua, semua pasti benar. Sehingga kalau saya lihat sesuatu yang salah, nggak usah diperbaiki. Karena itu urusan mereka. Maka ini nilai yang akan bertumbuh dalam pikiran seorang anak. Sehingga begitu dia lihat hal yang tidak benar, dia tidak akan lagi gelisah. Betul ya? Dan kita menuai anak-anak yang bertumbuh dalam nilai itu. Tapi saya percaya kalau dari kecil anaknya sudah bilang, Papa, jangan mabuk. Misalnya, kan di sini nggak ada yang mabuk kan? Pak, jangan mabuk, nanti Tuhan Yesus marah. Kita datang, kita ambil anaknya. Terima kasih.
kau sudah ingatkan papa. Kalau bilang terima kasih berarti besok jangan lakukan lagi. Kira-kira begitu ya. Terima kasih kau sudah ingatkan papa. Besok jadi baru lagi. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati kamu. Dia akan tahu kapan dia harus menyampaikan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ditegur anak kecil, terima. Jangan bilang apa? Usir dia. Tuhan mau pakai orang dia tidak lihat umur. Kadang-kadang orang-orang yang kita tidak anggap itu yang Tuhan pakai. Perkataan sederhana, tapi itu bisa mengubah kehidupan kita. Itulah kuasa firman Tuhan. Maka harusnya yang terjadi adalah di hati kita, pikiran kita, pendengaran kita, yang kita lakukan adalah mendengarkan perkataan Tuhan. Supaya itu tertanam di hati. Supaya waktu itu dikeluarkan, yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan firman Tuhan. Bukan berarti tiap kali bicara sama orang, menurut Matius 12 ayat 3 usah lah gitu ya. Begitu ngomong ada, kamu coba buka Matius 12 ayat 13-14, dari hatilah nggak usah. Tapi prinsip firman Tuhan itu menjadi bagian dari perkataan-perkataan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita harusnya berkata-kata. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Lihat Yeremia, walaupun usianya masih muda, Tuhan pakai dia untuk memperkatakan perkataan Tuhan. Dan lihat banyak orang Israel, orang Yehuda yang mereka mendengar. Ada juga yang tidak mendengar, itu urusan. Namanya juga apa ya? Seperti perumpamaan penabur ya. Firman diberitakan, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatuan, tapi ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah saya mau tanya Bapak Ibu, jenis yang mana nih? Subur, haleluya. Berarti hari ini firman Tuhan kita dengarkan dan bertumbuh dalam hidup kita. Dengar terus firman Tuhan, taruh di dalam hati, perkatakan itu. Maka itu punya kuasa untuk mengubah, bukan hanya hidup orang lain, tapi mengubah kita dan juga mengubah hidup orang lain. Karena selalu ada kuasa dalam perkataan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami agar apa yang kami dengar semua datang dari Tuhan. Apa yang kami katakan itu juga adalah perkataan Tuhan. Sehingga perkataan kami membangun bukan meruntuhkan, baik hidup kami pribadi maupun juga orang lain. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu kapanpun dan dimanapun. Kami menjadi bagian yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Keesahan 374 bait 3 dan 4. Mencipta dengan firman-Nya.
satukan hati kita dan kita menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah, di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami, dan yang juga pagi hari ini menuntun kami semua boleh ada dalam tempat pemujaan-Mu, untuk kami sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saatnya kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Henry Partaji Sihaan, keluarga Bapak Junansi Panangian Sidabutar, keluarga Bapak Joko Susilo, keluarga Bapak Sanjaya Sitepu, keluarga Bapak Theodorus Yonatan Lamber Mande, keluarga Bapak Tumpal Pardomuan Hendrianto, keluarga Bapak Jeffrey Aldri Peters, keluarga Ibu Kowita Purnamasari, keluarga Ibu Dorce Iren Pati, dan keluarga Bapak Mahardin Gultom. 10 keluarga kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan apa yang digumuli. Biarlah setiap doa yang dinaikkan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu semua seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dalam kehidupan keluarga ini bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan secara khusus kami imani Tuhan siapkan masa depan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan kami untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh, sedang sakit, dirawat di rumah sakit maupun menjalani proses pemulihan di rumah. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika, Bapak Hari Laisina, Bapak Ruslan Yudiseno, Bapak Mulyadi Manulang, Bapak Jonri Tahalea, Saudara Gustaf Anmama, dan anak Diana Glory Tameon. Berkati ya Tuhan orang tua kami, saudara kami yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh. Kami imani dan percaya Tuhan Engkau sudah pulihkan hidup mereka, dan biarlah pemulihan tubuh jasmani tetap ada dalam kendali kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat yang bersuka cita karena berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudari Caturini Febrianti, Saudari Mega Kusuma Enda Mamain, Ibu Tio Meta Febrianti Munte, Ibu Sudarwati, Ibu Magdalena Dadiara, Saudara Yuda Aditya Febrian, Kristabel Elizabeth Gea, Bapak Teprianus Mose, Saudara Awang Bismo Subiarso, Ibu Vera Yudi, Kristina Dewi. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang bertambah setahun usia di minggu ini, dan biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan menaungi kehidupan mereka, dan boleh tetap Tuhan pakai hidup mereka untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, perkataan yang membangun, dan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami doakan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati seluruh perjuangan mereka. Berdoa bagi keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan, kehadiran anak dalam kehidupan keluarga, Tuhan memberkati. Bahkan ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan juga memberkati. Kami tetap mendoakan anak-anak kami yang meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Bapa jamah kehidupan mereka, kami tetap membawa di dalam doa dan percaya atas waktu Tuhan satu ketika mereka boleh datang untuk menyatakan dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini, majelis jemaat beserta keluarga, para pengurus komisi beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar beserta keluarga. Tuhan memberkati ya Bapa, agar hamba-hamba-Mu boleh tetap memperkatakan firman Allah, menjadi teladan di tengah kehidupan umat, dan menjadi pelaksana pertama firman Allah, sehingga impartasi kasih Allah itu boleh mengalir bagi kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba-Mu boleh layani. Kami tetap mendoakan pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, biarlah semakin bertumbuh dalam iman, pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati para pelayan, Pak Pendeta Suhito bersama dengan rekan-rekan penatua dan semua umat Tuhan, biarlah ada kesehatian dalam menjalankan tugas pelayanan ini, sehingga pos pelayanan Dalung yang ada di Bali boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Sinode Gereja Tuhan GKO. Mari Bapak Engkau berkati apa yang boleh kami lakukan, pemimpin kami majelis sinode dengan program-program yang ada, biarlah terus membawa kami ada dalam bahtera GKO yang menuju ke labuhan yang Tuhan siapkan, sampai pada visi misi Tuhan bagi gereja-Mu.
Kami setia pada amanat agung dan melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan ketika kami boleh ada dalam bangsa ini. Kami boleh mewartakan kebenaran Allah dimanapun kami berada sebagai jemaat lokal dalam Sinode GKO. Kami doakan bangsa dan negara kami, kota Depok di mana kami ada. Berkati seluruh pemerintah kami ya Tuhan, agar apa yang boleh mereka lakukan, keputusan kebijakan yang diambil bukan untuk kepentingan pribadi golongan, tapi benar-benar untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sehingga pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa ini, bahkan juga secara khusus kota Depok di mana kami ada. Kami boleh hidup berdampingan meskipun kami berbeda latar belakang budaya, agama. Kami boleh hidup damai satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk pekerjaan renovasi gedung gereja yang boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati semua pekerja yang boleh ambil bagian dalam pekerjaan ini. Berkati kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami. Kami teringat Tuhan salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan orang Bajau, biarlah mereka boleh mendengarkan Injil, membuka hati untuk bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan jemaat Bajau yang sudah dibentuk punya keberanian untuk bersaksi dan memenangkan saudara-saudara mereka. Sehingga kami imani Tuhan, anugerah Allah turun atas kehidupan orang-orang Bajau di pesisir Sulawesi. Dan mereka boleh menjadi orang-orang yang percaya dan hidup di dalam iman kepada Kristus. Kami juga doakan agar pemerintah daerah lebih peduli pada pendidikan anak-anak Bajau. Dan mereka boleh berpendidikan dengan bebas dan dibebaskan dari buta aksara. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa kalau kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dan kami serahkan seluruh pergumulan dan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan kami
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, mengucapkan syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 454 bait 1 dan 2. Dan bait yang ketiga kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.